Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotrul Nada Firdausi dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mekanisme absorpsi kalsium pada wanita postmenopause. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Nuri Kartika, yang kedua yaitu Natasha, yang ketiga yaitu Muhammad Nadil Pratama, yang keempat yaitu Khotrul Nada Firdausi, yang kelima yaitu Syafira Nur Aziza, dan yang keenam yaitu Putu Tiara Restika. Baik, selanjutnya presentasinya akan dibacakan oleh Mbak Natasha. Kalsium merupakan mineral yang sangat vital dan diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibanding mineral lainnya. Sekitar 99% kalsium terdapat di dalam jaringan keras, yaitu terdapat pada tulang dan gigi. 1% kalsium terdapat pada darah dan jaringan lunak. Tanpa kalsium yang 1% ini, otot akan mengalami gangguan kontraksi, darah akan sulit membeku, dan transmisi syaraf terganggu. Untuk memenuhi 1% kebutuhan ini, tubuh mengambilnya dari makanan yang dimakan atau dari tulang. Apabila makanan yang dimakan tidak dapat memenuhi kebutuhan, maka tubuh akan mengambilnya dari tulang, sehingga tulang dapat dikatakan sebagai cadangan kalsium tubuh. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama, maka tulang akan mengalami pengeroposan tulang. Proses absorpsi senyawa yang terlibat. Asupan kalsium yang berasal dari makanan melibatkan peran hormon vitamin D aktif untuk proses absorpsinya di mukosa usus dan turut menentukan jumlah kalsium yang akan direabsorpsi serta diekskresikan melalui ginjal. Makanan yang memiliki kandungan kalsium tinggi terdapat pada susu beserta produknya seperti keju. Kadar yang cukup tinggi juga didapatkan pada kacang dan biji-bijian. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ika. Vitamin D juga merupakan salah satu zat gizi yang penting untuk tulang. Apabila tubuh kekurangan defisiensi vitamin D, baik yang berasal dari asupan makanan maupun dari dalam tubuh, dengan bantuan sinar matahari, maka absorpsi kalsium dapat terganggu dan kemudian terganggu pula proses mineralisasi pembentukan tulang. Hal ini ternyata akan memperburuk kondisi tulang karena memasuki usia lanjut, mulai dari perubahan fisik dan fungsional tubuh, yaitu mengalami penurunan kemampuan absorpsi di usus halus, sehingga dapat terjadi kekurangan zat gizi yang dibutuhkan oleh tulang. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Tiara. Oke, selanjutnya pada slide 5, proses transportasi dan penyimpanan. Alat angkut transportasi kalsium adalah protein pengikat kalsium. Transport aktif ini juga dipengaruhi oleh status kalsium dan vitamin D dengan individu, umur, kehamilan, dan laktasi. Transport aktif ini terjadi saat asupan kalsium rendah. Transport aktif ini juga diatur melalui 1,25 dihidroksi vitamin D dan reseptor usus. Selanjutnya, penyimpanan glikogen. Kalsium berperan dalam proses penyimpanan glikogen. Bila tidak ada kalsium, tubuh kita akan merasakan lapar terus-menerus karena tidak dapat menyimpan glikogen tersebut. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Syafira. Dalam proses ekskresi mekanisme kalsium pada wanita pasca menopause, ada dua proses, yaitu yang pertama ada pada proses usus, yang kedua ada pada ginjal. Untuk yang pertama, pada usus, sebagian besar ekskresi kelebihan kalsium dilakukan melalui empedu dan feses. Karena kadar kalsitrol plasma atau yang pada akhirnya bergantung pada kadar kalsium plasma, yaitu untuk mengatur seberapa banyak kalsium empedu diserap kembali dari isi usus. Yang kedua yaitu ginjal. Ekskresi kalsium normalnya sekitar 5 mmol atau 200 mg per hari. Ini kurang dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan melalui ginjal, atau 15 mmol per hari. Oke, presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya.
Dalam proses regulasi mineral, ada dua jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral itu sendiri adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih besar dengan ukuran konsentrasi lebih 50 mg per hari atau 50 part per million. Kemudian, mikromineral itu adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih kecil, tetapi tetap dibutuhkan secara lengkap dengan ukuran konsentrasi 100 mg per hari. Kemudian, jenis-jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Yang pertama yaitu kalsium, yang kedua yaitu fosfor, yang ketiga yaitu natrium, yang keempat yaitu klorida, yang kelima yaitu sulfur, yang keenam yaitu magnesium, yang ketujuh yaitu kalium, yang kedelapan yaitu besi, yang kesembilan yaitu tembaga, yang kesepuluh yaitu iodium, yang ke-11 yaitu selenium, yang ke-12 yaitu kobalt, yang ke-13 yaitu kromium, yang 14 yaitu mangan, yang ke-15 yaitu zinc, dan yang ke-16 adalah fluorida. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Renaldi. Poin ketiga yaitu mengatur kadar kalsium dalam darah adalah hormon paratiroid, tirokalsitonin dari kelenjar tiroid dan vitamin D. Poin keempat, hormon paratiroid dan vitamin D meningkatkan kalsium dengan cara berikut ini. A. Vitamin D merangsang absorpsi kalsium oleh saluran cerna. B. Vitamin D dan hormon paratiroid merangsang pelepasan kalsium dari tulang ke dalam darah. C. Vitamin D dan hormon paratiroid menunjang reabsorpsi kalsium di dalam ginjal. Poin kelima, peran vitamin D dalam absorpsi kalsium. Vitamin D dalam meningkatkan absorpsi kalsium dalam usus, berfungsi untuk meningkatkan absorpsi kalsium dengan cara meningkatkan pembentukan protein peningkat kalsium di sel epitel usus. Poin keenam, peran hormon paratiroid dalam absorpsi kalsium. Cara meningkatkan yaitu efek PTH yang meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat dari tulang dan efek yang cepat dari PTH dalam mengurangi ekskresi kalsium ginjal. Poin ketujuh, peran kalsitonin dalam absorpsi kalsium. Kalsitonin adalah hormon peptida yang diekskresikan oleh kelenjar tiroid yang kerjanya berlawanan dengan PTH, yaitu menurunkan konsentrasi kalsium plasma. Cara meningkatkan kalsitonin adalah memberikan efek pengurangan kerja absorpsi osteoklas dan mungkin efek osteolitik dari membran osteositik di seluruh tulang, sehingga dapat menggeser keseimbangan penimbunan kalsium sesuai dengan cepat pertukaran garam-garam kalsium. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada salah mohon dimaafkan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.